Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat putri Cempa, semua orang pasti punya dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil yang dilakukan. Dosa kecil pun kalau sering dilakukan ya menjadi dosa besar. Meskipun kecil, kayak nggak sengaja melakukan apa gitu, tapi kalau itu hampir tiap saat dilakukan ya jadi menjadi dosa besar. Tapi ada beberapa dosa yang memang menjadi dosa besar, kriteria dosa besar yang tidak diampuni Allah. Sebelum kita bertobat yang benar-benar taubatan nasuha itu menyekutukan Gusti Allah. Kalau di dalam Islam itu kita tidak boleh menyekutukan Gusti Allah. Menyekutukan Gusti Allah itu maksudnya apa? Ya menyamakan Allah atau membuat Allah itu disamakan dengan sesuatu yang dianggap lebih kuat, mempunyai kesamaan dalam kekuasaan atau kekuatan. Contoh misalnya kita percaya bahwa sebuah pohon besar itu ada penunggunya, sehingga kita lebih takut kepada penunggu pohon itu daripada kepada Gusti Allah. Atau misalnya kita ziarah ke makam para wali sehingga kita melupakan bahwa wali itu sebetulnya adalah sebagai wasilah karena dia mempunyai karomah, tetapi tetap pengendalinya adalah Gusti Allah. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Gusti Allah walaupun itu terhadap orang tua kita sendiri. Jadi misalnya orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita, orang yang membuat kita ada, tetapi semuanya kembali kepada kekuasaan Allah. Sehingga nomor satu, ya ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Dosa besar menyekutukan Gusti Allah itu bisa diampuni manakala kita memang bertobat. Yang kedua yang termasuk dosa besar adalah membunuh orang. Kalau kita pernah membunuh orang, menghabisi nyawa orang, membuat orang itu terluka dan kemudian menjadi mati walaupun tidak sengaja, bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya adalah kita harus puasa 3 bulan berturut-turut, kita harus membebaskan budak, kita harus membayar fidyah berapa kali selama 3 bulan, misalnya seharinya satu mud atau 6 on. Itu ada aturan-aturan secara fikih. Silahkan berkonsultasi dengan para ulama, para ahli fikih supaya kita tidak tersesat jalannya. Tetapi kalau kita memang pernah merasa membunuh orang atau membuat seseorang itu terbunuh meskipun tidak sengaja, ada cara tobatnya. Kalau kita belum melakukan cara tobat itu ya sampai kapanpun kita akan mendapatkan kifarat dari Gusti Allah. Dosa besar yang sangat harus secepatnya kita tobati adalah zina. Kita berhubungan badan dengan orang yang bukan pasangan halal kita, ini juga termasuk dosa besar. Bagaimana cara tobatnya? Harus taubatan nasuha, harus istighfar, harus banyak sedekah, harus benar-benar mandi tobat, harus benar-benar meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Seorang laki-laki yang meniduri perempuan tanpa ingin menikahinya, hanya sekedar iseng-iseng belaka, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, dipacari, dikeloni, tetapi tidak dinikahi, hanya iseng-iseng tok, itu afatnya luar biasa. Ora ono wong lanang iso bahagia ketika dia tidak niat menikahi perempuan yang sudah digauli. Terus apakah boleh, Bu, kalau kemudian menggauli pacar tetapi niatnya dinikahi? Itu pembahasan lain nanti. Yang kita bahas adalah orang yang berzina tetapi benar-benar niatnya hanya zina, disengaja. Aku bayar kuat kok, gelem deh, sementing cawe dek iku kan seneng ambek aku, tak keloni bar tak tinggal ya ora apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Terus perempuan misalnya menyajikan dirinya, aku tak penampilan seksi ya ben wong lanang tertarik, ben wonge gelem ngeloni aku, berarti kan dia yang memunculkan sahabatnya laki-laki. Ada perempuan seperti itu, dia memang sengaja, dia diparingi nafsu Gusti Allah besar, nggak gelem puasa malah menarik sahabatnya laki-laki. Dosa besar, harus ditobati. Banyak caranya, silahkan penjenengan konsultasi dengan para ulama ahli fikih. Dosa besar yang selanjutnya adalah menipu, membohongi.
Jadi ada orang yang sengaja merencanakan untuk menipu orang lain, untuk membohongi orang lain. Apapun itu, mungkin berupa finansial, mungkin berupa asmara, mungkin berupa, mohon maaf, sesuatu wong macak-macak dukun misalnya, untuk menipu orang, kan banyak seperti itu. Ini dosa besar. Orang membohongi, menipu, merekayasa supaya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ini dosa besar. Dosa besar yang selanjutnya yang harus segera ditobati. Bagi manusia kebanyakan biasanya itu apa? Riba atau rentenir. Nganake duit. Ada orang hutang 1 juta, nyaure 1.500.000 misalnya. Padahal dia tahu bahwa itu tidak dibuat kerja. Kalau dibuat kerja bagi hasil nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dibuat kerja ya jangan dong. Sudah tahu orang itu sakit butuh ditolong, masa hutang masih dianai. Jangan manak-manak terus engkau. Jadi riba, rentenir itu dosa besar. Sebutkan orang yang setiap hari sehari-hari itu nganake duit orangnya bisa bahagia, saya mau lihat, nggak ada. Jadi orang yang bermain rentenir, bermain riba, rata-rata hidupnya itu tidak bisa bahagia. Ada saja gangguannya. Karena dia membuat orang lain itu rugi. Oke, kalau memang dosa besar itu ya harus segera ditobati. Jangan sampai kita terlena. Nanti aku masih muda kok. Nantilah tak benahi, paling usia aku masih panjang, belum tentu. Karena kematian itu mengintai semua orang. Siapa saja bisa mati tiba-tiba. Siapa saja bisa tiba-tiba mati, begitu loh. Jadi dosa-dosa kecil yang tidak kita sengaja tetapi kita lakukan terus-menerus itu juga bisa menjadi dosa besar. Dosa besar yang selanjutnya adalah meninggalkan ibadah dengan sengaja. Pokoknya rasa-rasa sholat, alah sholat ora penting, aku sholat ya ajek, radi duit kok. Alah sholat ngapain sih? Apa tah sholat itu pentingnya apa? Meninggalkan dosa lagi ibadah-ibadah, misalnya wis ora posong, ngombe turut-turut dalan, mangan sak kudune, jajan sak karepe misalnya. Ini juga perlu segera ditaubati. Kadang-kadang kita tidak sengaja melakukan dosa itu ketika kita merasa bahwa paling Gusti Allah juga ngampuni kok. Paling Gusti Allah engko juga memaafkan. Lah nek sekali 2 kali dimaafkan, nek 2 blek ning sak kudune dhewe mosok dimaafkan ya dibendu dilaknat ya iya. Dan dosa besar yang selanjutnya adalah mendolimi orang. Ini teman-teman, perbuatan-perbuatan dolim kita kepada orang ini juga dosa besar, hakul adami. Bahkan ketika kita tidak bisa meminta maaf secara langsung, wah masih diburu sampai besok. Jadi hati-hati, jangan sampai mendolimi orang. Hati-hati terhadap kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain. Contoh saja kita ghibah, ngerasani, mencemooh, menghina, menjelek-jelekan. Kadang-kadang misalnya kita rasa senang terhadap pemimpin, ketemu Pak Jokowi ora tahu, nek nguwalek-ngalek kayak wis kenal 10-an tahun. Ketemu Pak Prabowo nggak tahu, nguwalek-ngalek kayak wis kenal puluhan tahun. Ketemu Pak Anies Baswedan nggak pernah, tapi nek nguwalek-ngalek fasihnya luar biasa. Ini dolim. Sama juga kita memakan harta benda anak yatim, mungkin ini juga dolim. Jadi kedoliman itu akan terbalaskan secara lunas saat kita masih hidup di dunia. Ingat, makanya ada karma, ada segala macam. Itu dosa besar mendolimi orang lain. Mari kita mencoba memproteksi diri supaya dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan itu mulai sekarang kita taubati. Kita sadar, kita memohon ampunan kepada Allah. Kalau ada kaitannya dengan orang lain, kita memohon ampunan kepada manusia. Kalau ada kaitannya dengan hutang piutang, kita berusaha untuk meminta kehalalan dan keikhlasannya supaya hidup kita benar-benar bersih, berkah, dan urusan kita terasa mudah. Ingat, dosa kecil bisa menjadi dosa besar jika dilakukan terus-menerus. Dosa besar bisa diampuni Allah kalau kita memang taubatan nasuha. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempat, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.